Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 21231030 akan mengkomunikasikan laporan fluida statis dan fluida dinamis sebagai mata kuliah fisika umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Murtiani MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai laporan fluida statis. Tujuan percobaannya yaitu yang pertama, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, mengukur volume benda menggunakan hukum Archimedes, di mana kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan hukum Archimedes, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Suatu zat cair diam akan memberikan tekanan pada setiap titik di kedalaman cairan tersebut. Tekanan tersebut muncul akibat berat cairan yang berada di atasnya. Untuk menghitung persamaan tekanan hidrostatis di suatu titik, perhatikanlah gambar di bawah ini. Selanjutnya, berdasarkan gambar tersebut, titik Q mempunyai kedalaman H di bawah permukaan air. Titik tersebut akan mendapatkan dua tekanan, yaitu yang berasal dari tekanan udara luar atau P0 dan tekanan yang berasal dari berat air di atasnya. Dengan mengambil bagian air yang berada di atas titik Q berbentuk balok dengan ketinggian H1, tekanan akibat berat air tersebut yaitu PS sama dengan Rho G dikali H, dengan keterangan seperti pada layar. Yang B yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes yaitu benda yang dicelupkan seluruhnya atau sebagian ke dalam fluida yang dipindahkan. Gaya tekanan inilah yang kemudian disebut sebagai gaya apung atau gaya Archimedes. Secara matematis, gaya apung dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya, inilah gambar dari konsekuensi gaya Archimedes. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama komputer atau laptop, yang kedua software simulasi, yang ketiga jaringan internet yang stabil. Yang selanjutnya, prosedur kegiatan. Yang A, pada tekanan hidrostatis. Yang pertama, akses link percobaan berikut ini, maka akan keluar tampilan seperti pada gambar di tampilan tersebut. Selanjutnya, beri tanda centang pada kolom ruler dan grip untuk mempermudah membaca ketinggian fluida. Yang ketiga, ukur tekanan mula-mula ketika ketinggian air setengah wadah. Yang keempat, ubahlah ketinggian air menjadi lebih dari setengah wadah. Yang kelima, ukur tekanan ketika air sudah bertambah. Yang keenam, amati perubahan tekanan yang terukur ketika ketinggian air diubah-ubah. Yang ketujuh, catat hasil percobaan dalam tabel pengamatan. Yang ke-8, ganti fluida dengan jenis yang lain setelah air dan ulangi langkah 6-10. Dan ke-9, apa kesimpulan yang diperoleh dari percobaan tersebut? Yang B yaitu kita akan membahas tentang menghitung volume benda menggunakan hukum Archimedes. Yang pertama, akses link percobaan. Yang kedua, pilih menu kolom ukur di bagian pojok kiri atas. Selanjutnya, atur massa jenis fluida menjadi 1 kg atau liter. 4. Pilih material dan atur massa yang diinginkan.
Yang kelima, catat volume fluida mula-mula sebagai volume awal pada tabel. Yang keenam, pindahkan material ke atas pengukur gaya yang berada di luar permukaan air seperti pada tampilan pada layar yang saya tampilkan ini. Selanjutnya yaitu catat hasil pengukuran berat benda ke dalam tabel. Celupkan material ke dalam fluida yang di bawahnya terdapat alat pengukur gaya seperti pada gambar tampilan berikut. Yang kesembilan, catat data hasil pengukuran gaya benda dalam fluida dan juga volume akhir fluida. Yang kesepuluh, ulangi langkah percobaan dengan jenis material yang sama atau dengan yang berbeda dan juga masanya berbeda dan jenis fluida yang berbeda. Yang ke-11, tuliskan dalam tabel data hasil pengamatan dan buat pengolahan datanya. Selanjutnya kita akan melihat pengolahan datanya. Yang A yaitu tekanan hidrostatis dengan ketinggian setengah meter, maka tekanan yang diukur yaitu 104,987 kPa. Dengan ketinggian air 1 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 109,455 kPa. Dengan ketinggian air 1,5 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 115,003 kPa. Yang kedua yaitu tekanan hidrostatis minyak gas. Dengan ketinggian minyak gas setengah meter, tekanan yang diukur yaitu 103,969 kPa. Dengan ketinggian minyak gas 1 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 107,676 kPa. Dan ketinggian minyak gas 1,5 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 111,709 kPa. Dengan ketinggian minyak gas 2 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 113,789 kPa. Yang C yaitu tekanan hidrostatis pada madu. Dengan ketinggian madu setengah meter, maka tekanan yang diukur yaitu 107,136 kPa. Dengan ketinggian madu 1 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 113,541 kPa. Dengan ketinggian madu 1,5 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 120,184 kPa. Dengan ketinggian madu 2 meter, maka tekanan yang diukur yaitu 126,597 kPa. Maka kesimpulan dari tabel di atas yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman dari zat cair yang kita gunakan. Semakin tinggi kedalaman suatu zat cair, maka semakin tinggi pula tekanan hidrostatisnya, dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Yang pertama, kemukakan pendapat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan bagaimana perubahan tekanan saat ketinggian dirubah-ubah. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair atau ρ, kedalaman zat cair atau H, dan percepatan gravitasi atau G. Dan bagaimana perubahan tekanan saat ketinggian air diubah-ubah. Maka saat ketinggian air tersebut diubah-ubah, misalnya semakin tinggi ketinggian air, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin tinggi. Yang kedua, pendapat tentang massa jenis benda yang dicelupkan dalam suatu fluida dan bagaimana perubahan volume benda saat jenis fluidanya diubah menjadi air atau minyak. Maka, menurut pendapat saya, massa jenis lebih besar daripada massa jenis minyak. Maka volume saat jenis fluida diubah menjadi air atau minyak, maka massa jenis air lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan fluida minyak. Yang selanjutnya yaitu pendapat tentang apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida, ada tenggelam, menggapung, dan melayang. Penyebabnya yaitu perbedaan sifat benda ketika dicelupkan ke dalam suatu fluida, yaitu massa jenis zat cair dan massa jenis bendanya. Benda dinyatakan tenggelam
terjadi saat massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda. Benda dinyatakan melayang saat massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Dan benda dikatakan terapung terjadi apabila massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Yang keempat, buatlah kesimpulan sesuai dengan tujuan praktikum, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Volume benda tercelup ada 3, yaitu benda dikatakan tenggelam jika seluruh bagian benda berada di dasar wadah berisi zat cair. Benda dikatakan melayang jika posisi benda berada di tengah wadah berisi zat cair. Sedangkan benda terapung memiliki bagian tercelup dalam zat cair dan bagian volume benda yang lainnya berada di atas permukaan zat cair. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai laporan fluida dinamis, di mana tujuan percobaannya yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara luas penampang pipa dengan kecepatan aliran fluida. Yang kedua mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor. Yang ketiga mempresentasikan laporan hasil analisis terkait percobaan fluida dinamis, di mana kompetensinya yaitu mahasiswa mampu menganalisis hubungan luas penampang dengan kecepatan fluida dan mengaplikasikan persamaan Bernoulli untuk membuktikan dalil Torricelli dalam fenomena tangki bocor, serta mengolah data hasil pengukuran menggunakan angka berarti disertai dengan ketidakpastiannya. Selanjutnya yaitu teori dasar. Yang A, persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas menjelaskan bahwa laju aliran atau debit fluida yang mengalir pada setiap penampang adalah sama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan aliran fluida dalam sebuah pipa yang berbeda luas penampangnya. Kecepatan fluida di titik P adalah V1 dan di titik Q adalah V2. Sementara itu, A1 dan A2-nya adalah luas penampang pipa. Jika debit didefinisikan sebagai volume yang mengalir setiap detik, maka dapat dituliskan Q sama dengan V per delta T, yaitu persamaan 1. Dalam selang waktu sebesar delta T, elemen fluida dalam penampang pipa A akan bergerak sejauh AL, di mana AL dikali A sama dengan V, sehingga persamaan satunya dapat ditulis Q sama dengan delta L dikali A per delta T. Karena delta L per delta T sama dengan V, maka persamaan duanya sama dengan Q sama dengan A dikali V. Untuk pipa dengan luas penampang berbeda, lajuan aliran fluida bernilai tetap, sehingga Q sama dengan C, di mana A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Persamaan ini disebut persamaan kontinuitas untuk aliran massa yang tidak lain merupakan pernyataan adanya kekekalan massa dalam aliran fluida. Selanjutnya, persamaan Bernoulli. Persamaan kontinuitas menjelaskan hubungan antara rapat massa, kecepatan V, dan luas penampang A. Hubungan antara gerak fluida yang dikaitkan dengan hukum kekekalan energi dapat pula dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar, fluida yang mengalir dari ujung A ke ujung B. Hal ini dapat terjadi karena pada ujung A lebih besar dan ujung B lebih besar dari ujung B. Oleh karena adanya perbedaan tekanan ini, elemen fluida yang mengalir sepanjang delta L1 akan terdorong oleh gaya F1 karena tekanan P1. Setelah selang waktu delta T, fluida pada ujung kanan atau pipa ujung B telah bergerak sejauh delta L2. Kita dapat mendefinisikan usaha yang dilakukan oleh gaya F1 sepanjang delta L1 adalah W1 sama dengan P1 dikali A1 dikali delta L1.
Dapat dilihat di sini seterusnya penjelasan tentang persamaan Bernoulli. Selanjutnya yaitu dalil Torricelli. Dalil ini menjelaskan fenomena kebocoran tangki air yang dapat memprediksikan posisi air akan sampai di tanah. Perhatikan gambar. Gambar tersebut memperlihatkan fluida yang keluar dari tangki lewat lubang pada sebuah tangka dengan jarak H dari permukaan fluida. Permukaan air yang tangka di awal penampang 1 atau A1 dan lubang dianggap penampang 2 atau A2. Jika lubang cukup kecil, permukaan air dalam tangki turunnya lambat sehingga F1 sama dengan 0. Serta ketinggian lubang dianggap 0 karena titik acuan adalah pada lubang itu sendiri. Jadi, P1 ditambah setengah rho V kuadrat 1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V kuadrat 2 V2 kuadrat ditambah rho GH2. Begitu seterusnya ini penjelasan tentang dalil Torricelli. Selanjutnya pada praktik percobaan ini kita akan menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, komputer atau laptop atau HP Android. Yang kedua, software simulasi fluid pressure and flow in jar. Yang ketiga, jaringan internet. Selanjutnya itu prosedur kegiatan. Yang A, tahap persiapannya. Yang pertama, buka laptop atau notebook. Yang kedua, hidupkan laptop atau notebook. Yang ketiga, pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Yang ketiga, carilah tempat di mana software aplikasi gas property disimpan. Yang kelima, observasi aplikasi fluid pressure and flow in jar. Seperti tampilan yang saya tampilkan ini. Selanjutnya yaitu pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Berikut adalah langkah-langkahnya dan gambar yang saya tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas tabel pengamatannya. Di tabel 1, laju aliran atau debit sama dengan 5 meter per sekon kubik. Diameter pipa 1 sama dengan 1 meter. Lajunya yaitu luas penampang pipa 1 sama dengan 0,785 dan kecepatan aliran pipa 1 hasil perhitungan sama dengan 6,4 meter per sekon. Pada tabel 2, kecepatan aliran fluida di pipa 1 sama dengan 6,4 meter per sekon, maka diameter pipa 2 dengan diameter pipa 2-nya 2 meter, maka luas penampang pipa 2-nya sama dengan 3,14 dan kecepatan alirannya yaitu 1,6 meter per sekon dan kecepatan alirannya yaitu 1,6 meter per sekon. Dan diameter pipa 2-nya 3 meter, luas penampang pipa 2-nya 7,065 dan kecepatan alirannya 0,70 meter per sekon, maka kecepatan alirannya yaitu 0,7 meter per sekon. Diameter pipa 2-nya 4 meter, luas penampang pipa 2-nya 12,56, maka kecepatan alirannya yaitu 0,4 meter per sekon dan kecepatan alirannya 0,4 meter per sekon. Selanjutnya, pengamatan fenomena tangki bocor. Langkahnya yaitu pertama, buka aplikasi Fluid Pressure and Flow in Jar pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, pilih bilah menara air pada menu percobaan dan observasi percobaan menara air, seperti pada gambar yang saya tampilkan berikut. Selanjutnya, ada beberapa langkah sampai 17 langkah yang seperti yang saya tampilkan ini. Dan sekarang kita akan membahas tentang tabel pengamatannya, di mana pada tabel 3 dengan tinggi menara 18 meter, maka saat tangki penuh H1-nya 10 meter, H2-nya 8 meter, maka jarak air sampai di tanah 25,98 atau sama dengan 26 meter dan jarak air sampai di tanah sama dengan 26,8 meter. Saat tangki berisi setengah,
maka H1-nya sama dengan 5 meter, H2-nya 18 meter, dan jarak air sampai di tanah 22,36 meter. Sedangkan jarak air sampai di tanah sama dengan 18,97 meter. Saat tangki berisi seperempat, maka H1-nya sama dengan 2,5 meter, H2-nya sama dengan 18 meter, dan jarak air sampai di tanahnya 17,93 meter, dan jarak air sampai di tanah 13,41 meter. Pada tabel 4, tinggi menaranya 15 meter, maka saat tangki penuh, maka H1-nya 10 meter, H2-nya 15 meter, jarak air sampai di tanahnya 29,15 meter, dan jarak air sampai di tanah 24,48 meter. Saat tangki berisi setengah, maka H1-nya sama dengan 5 meter dan H2-nya sama dengan 15 meter, maka jarak air sampai di tanah yang terukur 22,45 meter dan jarak air sampai di tanah hitung yaitu 17,2 meter. Saat tangki berisi seperempat, maka H1-nya sama dengan 2,5 meter, H2-nya sama dengan 15 meter, jarak air sampai di tanahnya 12,15 meter, dan jarak air sampai di tanahnya 12,24 meter. Selanjutnya, pada tabel 5, dengan tinggi menara 10 meter, maka saat tangki penuh, H1-nya 10 meter, H2-nya 10 meter, jarak air sampai di tanah 19,29, dan jarak air sampai di tanah hitungnya 20 meter. Saat tangki berisi setengah, maka H1-nya 5 meter, H2-nya 10 meter, jarak air sampai di tanahnya 13,59, dan jarak air sampai di tanah atau hitung 14,14 meter. Selanjutnya, saat tangki berisi seperempat, maka H1-nya sama dengan 2,5 meter dan H2-nya sama dengan 10 meter dengan jarak air sampai di tanahnya 9,79 dan jarak air sampai di tanahnya itu 10 meter. Selanjutnya, pengolahan data dapat di sini pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Yang pertama, lengkapi tabel 2 dengan mengisi diameter pipa 2 dan kecepatan aliran hasil perhitungan dan sertakan kesalahan relatifnya. Dapat dilihat pada diameter pipa 2, luas penampang, kecepatan alirannya. Selanjutnya, yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. Yang pertama, lengkapi tabel data dengan hasil perhitungan. Dengan tinggi menara 18 meter, maka dapat dilihat hasilnya seperti saya tampilkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas akhir. Yang A, pengamatan pengaruh luas penampang pipa terhadap kecepatan aliran fluida. Bandingkan kecepatan aliran fluida di pipa 1, hasil perhitungan dan hasil pengukurannya. Apakah sama atau berbeda? Jelaskan. Percepatan aliran fluida di pipa 1, perhitungan dan pengukuran pipa 2 sama. Yang kedua, tentukan hubungan luas penampang pipa dengan kecepatan alirannya, yaitu semakin besar luas permukaan pipa, maka semakin kecil kecepatan alirannya. Yang B, pengamatan fenomena tangki bocor. Yang pertama, bandingkan jarak jatuhnya air dari kaki tangki hasil pengukuran dan hasil perhitungan. Apakah sama atau berbeda? Jawabannya itu sama. Yang kedua, tuliskan hubungan ketinggian permukaan air terhadap jarak air jatuh sampai ke tanah. Hubungannya yaitu semakin menurun ketinggian permukaan air, maka semakin dekat jaraknya. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.